Dia adalah yang menjadi sejahtera damai kita. Dia adalah yang merobohkan pemisah, yaitu tembok-tembok kebencian. Kiranya Tuhan memberkati kita masing-masing. Saudara-saudara, ayat ke-15 dikatakan, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, yaitu, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Yesus Kristus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini tidak berarti Yesus Kristus menghina Taurat atau Yesus Kristus menolak Taurat, karena anak manusia datang ke dalam dunia bukan meniadakan Taurat, tetapi menggenapinya. Nah, saudara-saudara, konsistensi seluruh kitab suci begitu ketat. Kita melihat di sini, Yesus datang ke dalam dunia menjadi apa? Menjadi bar mitzvah, menjadi anak Taurat. Nah, saudara-saudara, orang Yahudi umur 5 dimasukkan ke dalam sinagoge atau masukkan ke dalam rumah sembahyang. Ini ada bahasa Ibrani, sinagoge, yaitu rumah sembahyang. Anak umur 5 dimasukkan ke dalam rumah sembahyang yang berada di mana-mana. Lalu ada guru-guru anak-anak yang mulai mengajar mereka huruf. Nah, sudah mengerti huruf, ejaan, mulai belajar Taurat. Dari umur 5 sampai hari ini tidak ada sistem pendidikan yang mempergunakan waktu lebih banyak untuk mendidik anak di dalam agama. Saudara-saudara, Clarence Benson, seorang pendidik, dia mengatakan bahwa Katolik 1 tahun masih memakai kira-kira 135 jam untuk mendidik anak-anak di dalam agama. Protestan kurang daripada 55 jam. Tetapi orang Yahudi sampai sekarang masih 260 jam lebih setiap tahun untuk mendidik agama kepada anak-anak. Nah, saudara-saudara, di dalam begitu banyak gereja Protestan, pendidikan pengajaran tidak penting. Pokoknya dia terima Tuhan sudah, tidak usah dididik. Itu bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab, didiklah mereka, ajarkan mereka dari kecil mereka mengenal firman Tuhan. Engkau bilang dididik juga tak tentu rohaninya baik. Dididik memang tidak tentu rohaninya baik. Tapi pada saat-saat tertentu, semua didikan yang memberikan kesan pengertian firman Tuhan akan pada saat yang tertentu timbul pada perlunya. Saudara-saudara, engkau menghafal banyak ayat tidak ada gunanya. Ada gunanya. Pada saat-saat tertentu, di situasi tertentu, ayat-ayat yang kau hafal akan muncul memberikan cahaya pedoman untuk bagaimana engkau menetapkan sesuatu. Biasanya tidak kelihatan. Maka seorang dididik secara agama penting sekali. Saudara-saudara, banyak orang tidak mau dididik. Kebaktian seperti ini terlalu panjang, khotbahnya terlalu dalam. Nah, mereka itu maunya apa? Maunya percaya Tuhan sembuh, percaya Tuhan untung banyak, percaya Tuhan naik limusin ke surga. Begitulah. Begitu banyak orang Kristen seperti ini. Saudara-saudara, once evangelize and make decision for Christ, the rest of your life taught unceasingly until your death. Saudara-saudara, satu kali menerima Tuhan karena diinjili, sesudah itu sisa hidup dididik terus menerus firman Tuhan sampai mati. Ini adalah orang Kristen yang sejati. Saudara-saudara, jangan terlalu cepat menerima pikiran, ya tidak usah dididik, tidak usah mengerti, pokoknya jadi Kristen, pokoknya saya liongsim cukup baik. Saudara-saudara sekalian, perlu firman Tuhan terus. Saya dulu bersih kok. Saya bersih, tidak usah mandi. Saudara-saudara, jangan terlalu cepat menerima pikiran, ya tidak usah dididik, tidak usah mengerti, pokoknya jadi Kristen, pokoknya saya liongsim cukup baik. Saudara-saudara sekalian, perlu firman Tuhan terus. Saya dulu bersih kok. Saya sudah bersih, tidak usah mandi lagi. Saben hari memerlukan mandi. Saudara-saudara, apa sebab? Engkau bilang, toh mandi besok juga kotor lagi. Orang gila baru ngomong itu. Saudara-saudara, orang mandi bisa kotor lagi, berarti orang kotor harus mandi lagi. Baliknya itu adalah dari konstruktif bukan destruktif. Bagaimanapun terus menerus firman, mendengar pendidikan terus menerus. Saudara-saudara sekalian, orang Yahudi perlu mendidik anaknya, dan sampai lebih 200 jam setiap tahun, lebih dari Katolik, lebih dari Protestan, apalagi gereja-gereja yang tidak mementingkan pendidikan untuk anak-anak.
Saudara-saudara sekalian, anak-anak dididik terus menerus mengerti firman Tuhan. Nah, di sini dikatakan kepada kita, dia membatalkan hukum. Yesus Kristus datang ke dalam dunia. Apakah dia menolak hukum Taurat? Dia membatalkan hukum. Istilah yang dipakai di sini bukan berarti dia menghina atau menolak hukum, tapi dia telah menggenapi Taurat sehingga hukuman Taurat dibatalkan berfungsi atas diri kita yang percaya kepada dia, karena dia menjadi penggenap hukum mengganti kita. Itu artinya Yesus Kristus umur 12 menjadi bar mitzvah seperti apa yang menjadi kebiasaan orang Yahudi. Anak itu mendapatkan didikan Taurat terus sampai umur 12 mereka diberikan satu judul bar mitzvah. Bahasa Ibrani bar berarti anak, mitzvah berarti Taurat. Bar mitzvah berarti anak Taurat. Sehingga anak umur 12 dia sudah mengerti kitab suci dan dia diberikan pelantikan, diberikan satu jubah dan diberikan sesuatu julukan. Engkau sekarang, mulai hari ini, engkau adalah bar mitzvah. You are now, from this day on, the son of the Lord. Engkau adalah bar mitzvah. Engkau adalah anak Taurat. Berarti engkau harus langsung secara pribadi bertanggung jawab kepada Allah melakukan Taurat. Nah, saudara-saudara, bukan tunggu 18, bukan tunggu 21. Saudara-saudara, setelah pendidikan bayi, orang Yahudi mengatakan umur 2 pun sudah cukup matang untuk mulai mendidik. Bahkan sebelum dilahir harus perhatikan segala sesuatu, karena pengaruh seorang ibu akan masuk ke dalam rahim dan bisa menjadi sesuatu pendidikan tidak sadar. Saudara-saudara, itu pendidikan rahim sudah dimengerti sejak di dalam Kejadian. Karena apa? Karena Yakub membawa domba-domba, melihat tempat yang banyak sarang-sarang, akhirnya melahirkan anak-anak domba yang ada bintik-bintik, ada sarang-sarangnya. Sedangkan demikian apa yang dilihat oleh ibu mempengaruhi kepada rahimnya. Nah, saudara-saudara, dengan demikian pendidikan dan pengertian pendidikan di dalam kitab suci jauh lebih dulu daripada penemuan-penemuan pendidik-pendidik abad ke-20. Bukan saja demikian, orang Tionghoa mengatakan San Sui Ting Pase, umur 3 menetapkan 80 tahun. Berarti kalau sedini mungkin mendidik akan mempengaruhi lebih panjang di dalam seumur hidupnya. Umur 3 itu mempengaruhi bagaimana mereka akan jalan sampai umur 80. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus di dalam keadaan orang Yahudi, dia mengerti, mengetahui, dan umur 12 sudah harus mahir mengerti Taurat. Bukan nanti biar dia besar tahu sendiri. Sekarang masih kecil kok, masih kecil kok. Ibu bapak yang goblok selalu menganggap orang anaknya itu anak kecil. Kecil kok, masih kecil, masih sudah umur 18, tidak tahu apa-apa. Nah, kamu lahirkan siapa? Lahirkan monyet atau lahirkan orang? Mengapa sampai umur 18 belum tahu apa-apa? Anak umur 12 sudah bisa tahu Taurat. Ini Alkitab. Alkitab mengatakan Yesus umur 12 dibawa ke bait Allah. Mengapa? Itulah peraturan orang Yahudi. Umur 12 sudah dilantik, sudah diberikan nama sebagai bar mitzvah. Yesus tidak mentiadakan Taurat, tapi Yesus menggenapi Taurat sehingga kita di dalam dia tidak lagi dikutuk oleh Taurat dengan segala penentuan-penentuan, karena dia yang sudah menanggung semua. Tetapi dia memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan secara sukarela, bukan dengan paksa, secara inisiatif, bukan sesuatu stimulasi yang pasif, secara aktif, bukan secara terpaksa, compulsory yang pasif, untuk melakukan segala sesuatu yang lebih bebas, tapi tidak melawan Taurat. Itu artinya, saudara-saudara, Yesus Kristus melalui darahnya telah merobohkan tembok pemisah. Yesus Kristus melalui kematiannya sebagai manusia yang telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru. Nah, ini istilah apa artinya? Keduanya, jadi orang Yahudi dan orang kafir. Keduanya ini dipersatukan dan diciptakan menjadi manusia baru. New man.
New being, saudara-saudara. Berarti tubuh Kristus, saudara-saudara. Manusia yang baru ini siapakah?